Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali lanjut lagi nih alur cerita dari Dewa Bencana ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Yuha harus menghadapi keganasan dari Beast Oliver yang menggabungkan kekuatan Saint Leo dan Saint Libra sekaligus di stasiun kereta bawah tanah. Beast Oliver menghantamkan kereta bawah tanah sekuat tenaga hingga kereta itu meluncur dengan deras berkecepatan tinggi gak terbayangkan tepat ke arah Yuha yang udah terluka parah dan kelelahan di atas rel kereta itu. Dengan tekad luar biasa demi sejajar dengan Paman Ligan, Yuha masuk ke mode trance, meledakkan kekuatan petir merah yang sebenarnya. Di saat itulah tiba-tiba Yuha tersentak kaget dan kehilangan fokus karena mendengarkan suara Ligan di dalam kepala yang memujinya. Saat keretanya harus menghantamkan Yuha, tiba-tiba kereta itu terbelah dua tepat di hadapannya. Siapa sangka ada sesuatu yang membelah kereta itu barusan. Dengan mata yang terbuka lebar, Yuha bilang, ini tombak. Kok bisa tombak buatan Ligan yang sebelumnya masih di Hawaii tiba-tiba datang ke Yuha di Amerika? Ya itu semua berkat skill Jiwo penulis wahyu. Jadi kita mundur sebentar sebelakang. Sewaktu Yuha memulai pertarungan dengan Beast Oliver di stasiun bawah tanah, Jiho yang dibantu dengan Eugene mengaktifkan skill uniknya sambil memegang tombak tersebut dan bilang persenjataan Ophiuchus memiliki masternya sendiri. Dimanapun masternya berada, dia akan selalu menemukannya. Ia akan mempertahankan hingga akhir hayat sang master dan akan terus ada hingga tugasnya berhasil dipenuhi. Ucapan itulah yang kemudian tertulis di kitab suci Ophiuchus sebagai wahyu agar bisa menjadi kenyataan. Setelah menuliskan wahyu tersebut, Jiwo pun cengengesan dan nanya, selanjutnya aku harus ngapain? Sambil tertawa Ligan ngejawab, sekarang sih tinggal lemparin aja tombaknya tinggi-tinggi. Jiwo yang setengah percaya apa tuh aja pada ucapan Ligan dan melemparkan tombak itu ke langit. Tiba-tiba tombak itu melesat dengan kecepatan tinggi seperti rudal antar benua yang dalam waktu singkat berhasil tiba di lokasi Yuha berada di saat-saat terakhir yang sangat tepat juga. Saking cepat tombak itu melesat bahkan membuat Steven yang sedang dirawat lukanya bersama bawahannya yang lain terkaget-kaget. Kembali ke timeline yang sekarang, ketika Yuha mengambil tombak tersebut muncul notif di hadapannya yang bilang, Ophiuchus menyambut Anda. Seseorang yang punya semangat gak pernah pudar. Anda harus membuktikan kompetensi Anda agar bisa bergabung dengan Ophiuchus. Apakah Anda mau menerima kekuatan abadi dan membantai semua musuh di hadapan Anda? Ngelihat notif itu tanpa keraguan sedikit pun, Yuha pun ngejawab, iya akan kulakukan. Tiba-tiba aura pekat Ophiuchus menyelimuti seluruh tubuh Yuha. Bahkan saking dahsyatnya aura tersebut melesat ke langit yang membuat Beast Oliver gentar. Sambil mencoba menerjang lagi, Beast Oliver bilang, sepertinya kau cuma kebetulan menghancurkan keretanya, tapi itu nggak akan merubah hasil akhirnya. Sekarang untuk terakhir kalinya akan kuakhiri hidupmu, kata Oliver sambil menerjang sekuat tenaga. Ngeliat itu Yuha nggak bergeming sedikit pun. Dia mengalirkan aura petirnya ke dalam tombak Ophiuchus untuk mengaktifkan skill tombak ultimate Lotus Flash. Tanpa ampun Yuha melemparkan tombak baru terkuatnya itu tepat ke arah dada Beast Oliver. Susah payah Oliver menahan tusukan dahsyat tombak tersebut dengan kedua tangannya sambil bilang, udah ku bilang kekuatanmu itu gak akan mempan lagi terhadapku. Yuha mencoba meningkatkan intensitas aura petir di dalam tombak tersebut. Lalu tiba-tiba muncul notif yang bilang energi Ophiuchus sedang dimasukkan ke dalam Red Lightning. Seketika aura petir milik Yuha kini dilapisi aura pekat Ophiuchus. Dalam kepala Yuha terdengar suara Ligan yang bilang, dorong tongkat besi yang kau pegang itu erat-erat dan arahkan kepada bajingan yang ada di sana. Mendengarkan itu Yuha meningkatkan kekuatannya dengan satu teriakan lantang. Tiba-tiba skill Lotus Flash berevolusi menjadi skill baru yang bernama Lotus Catastrophe. Dorongan tombak itu pun berubah menjadi lemparan tombak ganas yang sangat gila penuh dengan aura petir Ophiuchus yang menyambar-nyambar. Seiring tombak itu menembus tubuh Oliver, terjadilah gempa dahsyat yang membuat Steven dan bawahannya yang di atas gedung kaget. Dan mereka tambah kaget lagi begitu ngelihat aura energi meledak dahsyat di bawah tanah yang membuat stasiun bawah tanah hancur berantakan. Sambil menahan tekanan ledakan, Steven pun bilang, kekuatan ini terlalu dahsyat.
kok kotanya sampai terbelah dua. Ya, skill ultimate Yuha barusan benar-benar kuat, bisa menghancurkan area kota yang luas sekalipun. Ngelihat daya hancur yang gila tersebut, Steven buru-buru melompat dari atas gedung ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Setibanya di bawah, mata Steven langsung terbuka dengan lebar. Dia nggak menyangka Oliver sekarang hanya tersisa setengah badan dan meregang nyawa. Oliver yang melihat Steven datang dan dia bilang, apa itu kau, Steven? Keadaanku sekarang pasti terlihat konyol. Setelah mengincar posisi Castellan, aku malah kalah telak melawan Cheon Yuha dan bahkan bukan denganmu. Steven sedikit merasa kasihan ngelihat kondisi Oliver ini dan dia bilang, kau kalah karena kau mikirin gelar. Bagi Yuha menjadi kuat bukanlah sarana, tapi tujuan itu sendiri. Itulah sebabnya dia bisa melampauimu dan bahkan menjadi Vice Castellan. Bukankah dia orang berbakat yang lebih cocok Gileo ketimbang kau yang selalu terobsesi dengan hal seperti Castellan dan Vice Castellan? Ucapan itu membuat Oliver kehilangan kata-kata. Tapi Oliver malah bilang lagi, halah, seenaknya kau bicara padahal satu lengan bajinganmu itu udah kusingkirkan dari situ, kata Oliver yang membuat Steven kesal dan bilang dalam hati, dasar botak kurang ajar, udah mau mati masih aja banyak bacot. Steven pun bilang lagi, sekarang kita kesampingan dulu Cheon Yuha yang menang. Apa sebelumnya dia memang punya kekuatan sebesar ini? Baru aja mengucapkan pertanyaan itu, tiba-tiba Yuha muncul di hadapan Steven setelah melompat ke atas dari bawah stasiun. Steven dan Yuha sama-sama kaget ngelihat kemunculan mereka masing-masing, dan Oliver yang udah sekarat parah pun bilang, Cheon Yuha, kau datang tepat waktu. Kalian berdua dengarkan aku baik-baik sekarang. Belum habis Oliver bicara, tiba-tiba Steven langsung memotong dan berteriak, Cheon Yuha, apa yang terjadi padamu? Kenapa energi yang kau pancarkan itu adalah energi dari Ligan, bukan Leo? Kata Steven yang mengabaikan wasiat terakhir yang mau disampaikan oleh Oliver. Sambil malu-malu Yuha bilang, ya, aku kan mau pindah ke sektinya Paman Gan. Bukankah aku udah bilang ya? Agak, kau ini ngomong apa? Holy Guard kita nggak akan mengizinkannya, kata Steven yang langsung ditepis oleh Yuha kalau dia nggak perlu persetujuan dari Holy Guard segala. Selagi Steven dan Yuha adu bacot, Oliver yang nyaris hampir tewas masih aja mencoba memberikan wasiatnya, tapi lagi-lagi dia diabaikan. Steven bilang lagi ke Yuha, enggak, pokoknya kau nggak boleh pergi. Kalau kau mau pergi sekalian aja kalahkan aku sekarang juga. Begitu ucapan tersebut diucapkan, tiba-tiba muncul notif di hadapan Yuha yang bilang, misi pembuktian. Saint Leo Steven Marker tengah menghalangi jalan Anda. Kalahkan dia dan klaim apa yang Anda inginkan. Ngelihat notif itu, makanya Yuha pun bilang, oh gitu, baiklah, ayo kita gas. Ucapan penuh percaya diri dari Yuha itu spontan langsung membuat Steven berkeringat dingin dan matanya terbuka dengan lebar. Nggak tahan terus-terusan diabaikan, Oliver yang mau koit pun berteriak, sialan kalian berdua, dengarkan aku dulu kalau aku mau bicara. Jangan kira ini udah berakhir, ini baru permulaan. Kalian gak tahu eksistensi macam apa Libra itu. Pertempuran kita udah menghancurkan markas dan wilayah sekitarnya. Kau ngerti apa maksudnya? Itu artinya penghalang Leo yang melindungi tempat ini udah melemah. Gak lama lagi Disaster akan menghampiri tempat ini. Itulah kata-kata terakhir peringatan dari Oliver yang kemudian tubuhnya meledak dengan dahsyat, membuat Steven dan Yuha sedikit kaget. Steven pun bilang, apa dia punya teknik rahasia lagi? Apa dia mau memanggil Disaster atau semacamnya? Tiba-tiba dari ledakan itu muncul tangan monster raksasa yang membuat mata Steven Marker terbuka sangat lebar. Semua bawahan Leo pun panik, bukan main berkeringat dingin ngelihat sosok monster raksasa yang muncul itu. Monster raksasa itu bertanduk dan bermata tiga. Dengan ekspresi wajah yang gak bisa diungkapkan kata-kata, Steven pun bilang, Crimson Eye. Ya, siapa sangka monster terkuat yang cuma bisa dihadapi oleh Ligan dulunya di dalam tower muncul lagi dari ledakan dahsyat sisa-sisa tubuh Oliver ini. Ngelihat monster raksasa yang jauh lebih tinggi dari gedung-gedung pencakar langit, Steven pun bilang lagi, Crimson Eye, kenapa dia bisa di sini? Bukankah udah mati di Devil Tower? Steven panik luar biasa ngelihat kemunculan monster gila itu, apalagi di tengah kota yang banyak warga sipilnya. Tiba-tiba Crimson Eye menyemburkan api panas besar yang membuat warga sipil panik ketakutan. Ngelihat itu Steven gak punya pilihan lain. Dia buru-buru mengambil inisiatif maju ke depan menghadapi Crimson Eye sendirian, ninggalin Yuha yang masih belum mengerti dengan keadaannya sepertinya. Ketika pertarungan dengan Crimson Eye berlangsung, seketika Ligan yang sedang menyelesaikan pembuatan bow di Hawaii merasa feelingnya sama sekali gak menyenangkan. Kondisi bumi saat ini benar-benar darurat. Berita di seluruh dunia saat ini cuma menampilkan Disaster yang menginvasi seluruh tempat di bumi secara bersamaan, mulai dari Amerika, Eropa, dan juga Korea. Penyiar berita di stasiun TV Amerika bilang, saat ini Washington DC kedatangan Disaster yang begitu besar hingga membuat seluruh
seluruh area dalam keadaan darurat. Disaster itu mirip dengan penguasa Devil Tower di masa lalu, sang Crimson Eye yang membuat semua orang terguncang hebat. Setiap sekte menganggap ini sebuah situasi yang sangat serius dan telah menurunkan perintah ilahi mereka. Libra telah mengumumkan bahwa mereka akan memimpin dalam upaya penghentian disaster yang bermunculan pada perintah ilahi kali ini. Sekte Libra nggak menyebutkan apapun mengenai kematian putra Castellannya. Selagi di TV berlangsung konferensi pers dari perwakilan Libra, Hailey yang menonton konferensi itu bersama Ligan dan Hugo berasumsi kalau sekte Libra mau menyerang ke Holy Domain Ophiuchus sekalian memanfaatkan para disaster tersebut. Yang membuat Hailey heran kok bisa Libra sampai mengerahkan Crimson Eye segala. Padahal setahu Hugo, Crimson Eye itu udah dibunuh oleh Ligan di Devil Tower. Bukti kalau Ligan mengalahkan Crimson Eye sebelumnya itu nyata. Karena sewaktu kepala monster itu dikeluarin dari Devil Tower, semua Saint juga ikut terlibat. Ligan pun nanya ke Hailey, emang setelah itu kalian apakan kepala Crimson Eye tersebut setelah kukalahkan? Hailey pun ngejawab waktu itu ada perselisihan di antara masing-masing sekte terkait hak kepemilikan kepala tersebut. Hugo memotong seluruh komunikasi dengan semua Saint lain setelah raid Devil Tower. Jadi kemungkinan dia nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Pada akhirnya kami memutuskan untuk menyegelnya dan menguburnya di lautan. Dan itu adalah urusan Libra untuk menguburnya. Dari situ Ligan bisa mengambil kesimpulan kemungkinan besar Libra lah yang membuat Crimson Eye muncul lagi di Washington. Jujur Ligan mau secepatnya menghajar monster mirip Crimson Eye di Amerika sekalian mau memastikan apa benar monster itu adalah monster yang pernah dia bunuh di masa lalu atau sesuatu yang lain. Tapi sebelum itu Ligan mendekati Scorpio dan bilang musuh mungkin akan menyerang kita. Jadi aku ingin kau mempersiapkan sistem keamanan untuk Holy Domainku. Lagi pula hal-hal seperti barrier dan formasi perangkap itu adalah keahlianmu, bukan? Cuma kau aja yang bisa kuandalkan soal ini. Jadi tolong bantu aku ya. Pujian dibalut permintaan itu langsung membuat wajah Hailey memerah. Sebagai fans berat dari Ligan, tentu aja Hailey dengan senang hati melakukannya dengan cinta meski berkali-kali diingatkan spirit avatarnya kalau permintaan Ligan itu bisa membuat sekte Scorpio bangkrut. Selagi Hailey sibuk mempersiapkan barrier, Ligan meminta Hugo untuk kembali ke Korea. Dia nggak perlu khawatir keadaan Yuha sekarang karena Ligan masih merasakan aura energinya. Dengan wajah serius, Ligan pun bilang ke Hugo, Yuha biar aku aja yang jaga, kau pulang aja ke Korea. Kalau seandainya Libra memainkan trik kotornya di Korea, sektemu pasti akan kesulitan mengatasinya sendirian. Sekarang kita pindah ke Seoul, Korea. Terlihat bawahan Hugo harus menghadapi banyak monster ganas yang gak ada habisnya. Bawahan Hugo yang bertahan dengan formasi lingkaran diserbu oleh para monster dari segala penjuru. Di saat mereka tersentak parah, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di belakang para monster yang menghempaskan mereka dengan sangat kuat. Ledakan itu melesat dalam garis lurus membantai monster apapun yang dilewatinya. Ngelihat daya hancur dahsyat itu, bawahan Hugo terkaget-kaget berkeringat dingin. Siapa sangka ledakan barusan ternyata akibat dari monster yang terhempas begitu dahsyat karena perutnya ditinju dengan sangat kuat. Bekas tinjuannya aja menciptakan lingkaran besar yang mencabik daging tubuh monster itu sampai ke rahangnya. Lalu tiba-tiba orang yang meninju monster itu bilang, nggak bisa dipercaya, kalian malah kesulitan melawan monster lemah seperti ini. Pemandangan yang benar-benar membuat malu. Ya kurasa itu wajar sih bagi sekte Sagittarius yang setengah cerdas, kata Saint Taurus yang bernama Ivan Kruger. Mengejek ke bawahan Hugo habis-habisan. Kruger pun nanya pada salah satu mereka, woi pemanah, kemana si bodoh Hugo itu? Ngurusin gini aja dia nggak becus. Meski kesal Saint mereka diremehkan, bawahan Hugo yang berambut merah masih mencoba menjawab dengan sopan. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Ivan. Castellan kami sedang pergi sekarang ini. Jika ada yang ingin Anda katakan, akan saya sampaikan perkataan Anda padanya. Mendengarkan itu, Ivan malah mendekati bawahan Hugo yang bernama Jaewon dan dia bilang, nggak usah. Aku tunggu dia datang di sini aja. Tapi ya, aku sangat benci kalau ada orang yang menghalangi jalanku, kata Ivan yang tiba-tiba membanting Jaewon ke tanah dengan sangat kuat yang membuat rekannya kaget sekaligus marah. Tapi bantingan barusan gak membuat Jaewon gentar. Dia langsung bangkit dengan aura Ophiuchus menyelimuti tubuhnya dan dia bilang, kau kesini untuk melawan kami atau disaster? Tadinya aku merasa aneh orang yang punya hubungan jelek dengan Castellan kami muncul di sini. Ivan mengakui Jaewon lumayan kuat, tapi dia kesal selevel bawahan berani membalas perkataannya. Sikap nantang Ivan membuat semua bawahan Hugo bersiap dengan anak panah mereka. Dan di saat yang sama Ivan pun bilang dengan lantang, Libra udah bilang gak masalah kalau aku menghancurkan kalian semua. Saatnya pembantaian.
kata Ivan sambil membangkitkan aura kekuatan Taurus. Kembali ke Hawaii, terlihat Hugo pamit dari istrinya yaitu si Jiwo, dan setelahnya dia pun mengaktifkan Zen Exclusive Authority Holy Domain Return yang membuat dia bisa berteleport langsung ke Korea. Ligan pun bilang kalau dia akan menyusul ke Korea setelah mengalahkan Crimson Eye. Lalu ketika bau Sagittarius selesai dibuat, Hugo boleh mengambilnya nanti. Selepas Hugo pergi, Ligan pun bilang ke Jiwo kalau mereka juga harus bersiap-siap. Jiwo mengira Ligan mau berangkat ke Amerika, tapi Ligan malah bilang, enggak, sebelum mengurusi si Crimson Eye itu aku harus menangkap beberapa tikus di Holy Domainku dulu. Dan benar aja, para tikus itu ternyata memang udah berada di sekitaran Pulau Hawaii untuk menyerang Holy Domain Ophiuchus. Bukan tikus biasa, tapi pasukan garda depan dari markas peradaban misterius yang dipimpin oleh Phantom Knight dengan tingkat bahaya Black yang artinya ras tak terkalahkan. Phantom Knight mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan dia bilang dengan lantang, "Knight, bersiaplah untuk bertarung." Sekarang kita pindah ke Hailey yang baru aja selesai menaruh Scorpio Relic di beberapa tempat Pulau Hawaii bersama Avatar Scorpio dan juga Eugene yang fungsinya membangun dan mempertahankan barrier Scorpio. Yang membuat Eugene kesal, Hailey menaruh banyak relic di Pulau Hawaii melebihi Holy Domain Scorpio itu sendiri. Jika kegilaan Hailey terus berlanjut, Eugene dan Avatar Scorpio yakin sekte Scorpio pasti akan bangkrut. Lagi kesal ngelihat kegilaan Hailey yang gak ada habisnya dan gak ada batasnya terhadap Ligan, tiba-tiba Eugene tersentak kaget ngelihat salah satu Scorpio Relic retak dan kemudian meledak. Gak cuma satu relic, bahkan semua relic yang udah dipasang dengan pengorbanan banyak uang sekte itu hancur meledak. Eugene panik dan penasaran apa yang terjadi. Hailey pun bilang ada musuh dengan kekuatan yang gak bisa ditahan oleh patungnya, dan tiba-tiba mata Hailey dan Eugene terbuka dengan lebar mendengarkan suara misterius yang bilang, "Apa ini Holy Domain milik Ophiuchus?" Ya, suara itu adalah suara Phantom Knight yang baru aja tiba di pesisir pantai bersama seluruh pasukannya. Dengan lantang Phantom Knight pun nanya, "Hei manusia, kemana si Ophiuchus itu pergi?" Eugene yang kesal pun ngejawab, "Siapa kalian brengsek sembarangan masuk ke..." Belum habis Eugene bicara, tiba-tiba matanya lagi-lagi terbuka dengan lebar ngelihat salah satu Knight menebas aura pedang yang sangat mengerikan. Knight itu bilang, "Lancang kau bicara. Kau pikir siapa dirimu? Berani sekali kau mengganggu pemimpin kami." Untungnya Eugene bisa selamat berkat perlindungan dari Avatar Scorpio. Tapi Avatar Scorpio sangat kesakitan menahan aura tebasan Knight barusan. Avatarnya bilang, "Tolong hati-hati Tuan Putri. Mereka itu bukan musuh biasa," kata Avatar yang tangannya bergetar kesakitan. Ngelihat itu Hailey bilang dalam hati, "Sial, serangan bajingan itu sampai bisa merusak armor Avatar seperti ini. Jangan-jangan mereka ini pasukan utama markas peradaban misterius?" Tanya Hailey penasaran ke Avatarnya. Knight itu pun bilang ke pemimpin, "Bajingan-bajingan ini meski disembunyikan mereka memancarkan aura yang sama seperti kita. Apa langkah kita selanjutnya?" Phantom Knight pun menjawab, "Mungkin mereka pengkhianat dari kaum kita yang dibilang Libra ya. Mereka aib bagi kita semua. Musnahkan mereka," kata Phantom Knight yang membuat bawahannya maju untuk menerjang. Geliat itu Avatar Scorpio mencoba untuk melawan, tapi dengan satu tebasan kilat Knight, Avatar Scorpio langsung terbelah dua, hancur berkeping-keping yang membuat Eugene panik luar biasa. Sambil menerjang ke arah Hailey dengan tusukan pedangnya, Knight pun berteriak, "Menghilanglah pengkhianat kaum kami." Saat pedang itu nyaris mengenai wajah Hailey, dia pun mengaktifkan aura Scorpio di tangannya. Tiba-tiba aura itu menjalar ke seluruh tubuh dan berubah menjadi armor yang sangat keras. Hailey pun berhasil menahan tebasan pedang itu dengan satu tangannya dan dia bilang, benar-benar serangan yang tumpul." Setelah membelokkan jalur serangan pedang Knight, Hailey melesat secepat kilat sambil mengayunkan cambuk Scorpio-nya untuk melakukan counter. Cambuk itu menghantam wajah Knight dengan begitu keras dan membuatnya langsung terpelanting, tersungkur ke tanah. Sambil mengerahkan aura intimidasi Scorpio yang sangat pekat, Hailey pun bilang dengan lantang, "Kurang ajar sekali kau melangkahkan kaki najismu itu di sini." Tiba-tiba Ligan datang dan ikutan berteriak, "Benar Scorpio, benar!" Seketika ratusan aura panah Ophiuchus yang sangat ganas dengan kekuatan di luar nalar menghantamkan banyak pasukan Phantom Knight sekaligus. Para pasukan itu menjerit histeris kesakitan. Namun ketika ada satu panah yang melesat ke pemimpin mereka, Phantom Knight berhasil menangkap aura panah itu
dengan satu tangannya tepat sebelum panah itu menembus tengkorak wajahnya. Ligan yang berhasil menyusul ke tempat Rayleigh dan kawan-kawan pun dia bilang, pantas aja aku bisa mendengarkan ada kawanan tikus yang menyelinap masuk. Meski ya para brengsek seperti kalian tampaknya terlalu besar untuk dianggap sebagai tikus. Hei tengkorak bajingan, siapa kalian? Cepat jawab, kata Ligan yang mengerahkan aura Ophiuchus di senjata bow barunya. Mendengarkan itu, Phantom Knight pun mematahkan anak panah Ophiuchus dan dia bilang, "Ho, kau pasti si Snake Master yang disebut oleh Libra itu ya?" Mendengarkan itu, Ligan pun nanya, "Hah? Apa? Kau ini semacam bawahan Libra atau apa?" Ligan mengatakan itu dengan nada yang mengejek. Phantom Knight pun kesal dan menjawab, "Jaga omonganmu. Ku dengar darinya ada bayi ular yang masih pemula, tapi tampaknya kau terlalu amatir untuk menjadi seorang Holy God." Benar-benar mengecewakan. Ligan pun ikutan kesal dan dia bilang lagi, "Omong kosong, apa yang kau katakan bajingan? Kenapa aku harus memenuhi harapan tikus bajingan seperti kalian? Pokoknya jawab sekarang, kalian ini siapa? Hah? Antek-antek Libra ya?" Mendengarkan Ligan berani lancang pada pemimpin pasukan, Knight pun berteriak, "Diam! Berani sekali kau menghina pemimpin kami saat dia sedang bicara." Baru aja mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba Ligan menembakkan panah Ophiuchus tepat di kepala si Knight yang membuat dia langsung tewas di pinggir pantai. Ligan pun sangat marah dan dia bilang, "Kau gak usah ikut bicara, Krocho sialan. Justru kau yang berani sekali mengganggu saat aku sedang bicara." Ngelihat Knight dan banyak pasukannya tewas terkena panah Ophiuchus, Phantom Knight bilang dalam hati, "Snake Master bajingan, kukira dia cuma orang yang sok berani. Sekarang aku mengerti kenapa Libra begitu waspada kepadanya. Sekalipun serangannya adalah kejutan, kekuatannya mampu menembus Elite Knight kami bahkan dengan satu tembakan panah. Apa itu berarti dia bukan cuma Krocho biasa?" Salah besar bos, Holy God kok dibilang Krocho. Sambil ngeluarin senjata andalannya, Phantom Knight pun nanya, "Hei manusia bajingan, siapa namamu?" "Ligan." "Emang kenapa?" jawab Ligan dengan gedus. Phantom Knight ngelanjutin, "Baiklah Ligan si Snake Master, maaf udah meremehkanmu. Kami Phantom Knight berada di bawah perintah pelopor agung bala tentara peradaban misterius Baron Helmet untuk memusnahkan umat manusia yang mengikuti para Holy God penipu. Kami akan menghancurkanmu yang mengganggu rencana kami. Semuanya maju serang," kata pemimpin mereka sambil mengacungkan pedang ke depan dengan aura jahat yang pekat di tubuhnya. Begitu para Phantom Knight maju serentak setelah aba-aba pemimpin, Ligan yang berdiri di pinggir pantai pun bilang dengan lantang, "Untuk seukuran disaster, cara bicara kalian terlalu fantastis. Sepertinya aku benar-benar diremehkan ya. Memusnahkan, menghancurkan katamu. Kau ini lagi ngelawak atau apa? Hah? Biar kutunjukkan tempat yang udah seharusnya menjadi kodrat kalian." Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya, karena komiknya lagi-lagi mentok. Apakah Ligan akan gas bantah-bantah di part selanjutnya? Saksikan terus alur cerita Dewa Bencana hanya di channel Fokozer Anime dan stay update.